Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fajar Syaiful Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai bab 10 yaitu anti korupsi dan good governance. Sebelumnya, perkenan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vika Auralia Cantika, NPM Akhiran 333. Saya Lintang Arda Susanti dengan NPM Akhiran 232. Nama saya Adwa Laila Maesera, NPM 166. Nama saya Fatimah Tuzahra dengan akhiran NPM 318. Nama saya Devina Putri, NPM 358. Nama saya Nanda Dewi Artista, NPM 177. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan definisi korupsi. Penjelasan definisi korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan. Korupsi ini didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Tindakan kategori korupsi ini dalam UU tersebut yaitu suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah, penggelapan, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri korupsi antara lain 1. Selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan. Kedua, pada umumnya bersifat rahasia, tertutup, terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut. Ketiga, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang. 4. Berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 6. Pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum. 7. Setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut. 8. Dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. 9. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Dan yang terakhir, perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam masyarakat. Next. Kemudian ada jenis-jenis dari korupsi, antara lain 1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara. Korupsi ini biasanya dinilai atau ditetapkan dengan adanya kerugian negara. Badan yang memeriksa terkait korupsi ini adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai yang diberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barang berharga, rujukan hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan, suara atau pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan politik. Yang ketiga ada korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, ataupun barang berharga oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti, ataupun barang berharga tersebut. Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara sukarela. Kemudian ada korupsi yang terkait dengan pemerasan. Korupsi terkait pemerasan ini berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Dalam hal ini, pemangku jabatan dapat menjadi pemeras atau korban pemerasan. Dan yang terakhir, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.
Korupsi ini merupakan nepotisme yang berarti memilih keluarga atau teman dekat yang berdasarkan pertimbangan hubungan kekeluargaan, bukan karena kemampuannya. Kata nepotisme ini berasal dari kata Latin nepos yang berarti keponakan atau cucu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian ada gratifikasi. Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pada UU 20 tahun 2001, setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap. Namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK yang wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja. Next. Kemudian ada korupsi dalam berbagai perspektif. Korupsi dalam berbagai perspektif. Yang pertama yaitu dalam perspektif agama. Dalam perspektif agama, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela. Dalam perspektif agama Islam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak kemaslahatan, kemanfaatan hidup, dan tatanan kehidupan. Dalam perspektif sosial, korupsi dipandang suatu perbuatan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan. Dalam perspektif budaya, korupsi dipandang suatu perbuatan yang akan membentuk pandangan buruk terhadap reputasi negara. Dalam perspektif teknologi, korupsi dipandang sebagai sesuatu yang dapat menghambat perkembangan teknologi yang ada. Dalam perspektif hukum, korupsi menimbulkan pandangan ketidakkonsistenan terhadap hukum yang berlaku. Dalam perspektif politik, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata cara pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Dalam perspektif ekonomi, korupsi berdampak pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya. Next. Kemudian ada korupsi dalam perspektif Pancasila. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini, jelas perilaku tindak pidana korupsi tidak mencerminkan perilaku tersebut, karena perilaku tindak pidana korupsi adalah perilaku yang tidak percaya dan takwa kepada Tuhan. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, perilaku tindak pidana korupsi sangat melanggar, bahkan sama sekali tidak mencerminkan perilaku ini. Seperti mengakui persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta membela kebenaran dan keadilan. Dalam sila persatuan Indonesia, tindak pidana dan tipikor bila dilihat dalam sila ini, pelakunya itu hanya mementingkan pribadi sendiri. Tidak ada rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pada sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, rata-rata bahkan sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi ini tidak ada perbuatan yang luhur dan yang mencerminkan sikap dan suasana gotong royong. Next. Kemudian untuk cara pencegahan korupsi. Upaya pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini cara untuk melakukan upaya pencegahan itu ada 5, yaitu yang pertama penanaman semangat nasional, di mana penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, yang kedua ada melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Di sini upaya
pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan operator negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Nah, yang ketiga ada himbauan kepada masyarakat, di mana himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkungan masyarakat kecil dan menekankan bahaya akan adanya korupsi di negara Indonesia. Nah, yang keempat ada pengusahaan kesejahteraan masyarakat, di mana pemerintah berupa mesejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Nah, yang terakhir ada pencatatan ulang aset, di mana pencatatan ulang aset ini dilakukan pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang atau tanah. Yang kedua ada upaya penindakan, di mana upaya penindakan ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap perilaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, upaya penindakan korupsi pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua ada upaya edukasi, di mana upaya edukasi ini yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk pemberantasan korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan ini di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini, agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintah baru. Namun, penerapan good governance di Indonesia belum dikatakan berhasil karena masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang itu merupakan dua produk utama good governance. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Di antaranya, mulai diupayakan transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN, undang-undang, peraturan, dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan good governance. Kemudian juga diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan, tetapi juga membawa dampak positif terhadap beban bahan usaha non-pemerintah. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.